Cahyo, perwakilan dari DPP LSM PMPRI. Saya sekarang berada di Sungai Citepus yang luar biasa. Ini yang membuang yang mencemari sungai ini dari banyak komunitas. Yang pertama dari limbah rumah tangga. Bisa dilihat di sini beberapa sampah hasil dari sampah rumah tangga membanjiri hampir di seluruh badan sungai. Oke, yang kedua adalah diduga dari industri-industri yang menyebabkan pencemaran total dari badan sungai ini. Dari warna yang luar biasa hitam pekat, dari sini bisa terlihat bahwa walaupun di sini semua pabrik mengklaim bahwa mereka memiliki IPAL, tapi dengan bukti yang nyata di sini, IPAL ini bisa disebut tidak berfungsi atau tidak difungsikan atau bahkan tidak dioptimalkan, atau bahkan hanya dengan mengurangi dari cara mereka merecycle. Di sini terbukti bahwa sungai ini luar biasa. Saya Arifin Cahyo dari LSM PMPRI. Di sini kita akan mulai masuk beberapa teknik lapangan yang coba diterangkan oleh tim konsultan beserta pelaksana IPAL. Oke, kita mulai dengan Bapak Pak Yaya di teknik IPAL. Bersama Pak Lukman dari konsultan. Oke, Bapak bisa terangkan Pak beberapa Pak. Nah ini kemarin yang kebocoran kan biasa kan dari celupan Ya. langsung buangnya langsung ke IPAL kan. Ya. Nah sebelum dia ke IPAL kan dia udah banyak yang bocor-bocor Pak. Makanya masyarakat diiketin tuh, yang diikat langsung dicor. Ya. Dicor itu kan untuk jangka pendek. Pas kemarin pas libur, nah saya gerakin Pak, orang luar minta yang uang langsung apa, ya saya beli. Nah ini saya bongkar-bongkar itu udah hampir seminggu Pak. Sekarang pipa ini digantinya pakai pipa apa Pak? Pipa gini juga sama, tapi Pakai baru bukan- Bukan paralon ya Pak? bukan, nggak kuat Pak, Baja. soalnya kan panas. Panas. Ya, pembuangan kan 80 derajat kita dari sini. Nah Jadi ini all udah ganti baru. Ya. Kita ada di IPAL PT Benang Warna Indonesia. Dari beberapa renovasi yang dilaksanakan di sini sudah mencapai kurang lebih sekitar 50-60%. Tapi disanggupi untuk bisa mendapatkan kualitas air air limbah yang yang bisa dijernihkan. Oke, dari beberapa bangunan existing kita bisa lihat di sini ada beberapa bangunan yang sudah mulai karat. Nah ini mungkin treatmentnya nanti mereka sistemnya fiber atau tidak lagi ditutup dengan metal tapi ditutup dengan fiber plus serat. Bisa dilihat di sini. Ini ada beberapa karat di sini. Nah, karat ini kalau tidak ditutup sama posisinya oleh fiber, dia akan terus termakan korosi. Dan korosi ini akan menimbulkan kebocoran. Tadi dibuka. Dengan cara yang telah ada, dengan ini sebenarnya sudah layak Pak. Hanya ada beberapa yang harus diselesaikan atau disempurnakan. Mengenai sistem itu sudah layak, tapi mengenai bangunan itu perbaikan. Tapi bangunan ini tidak mempengaruhi jalannya pengolahan limbah. Pagi itu ini kami perwakilan dari LSM PMPRI berada di PT Senota Kindel dengan penutupan lubang limbah yang terletak di dasar sungai. Perencanaan penutupan ini dengan menggunakan teknik campuran kering, di mana campuran kering ini telah dicampur elemen dari pasir, semen, dan kerikil yang dicampur tidak menggunakan air, karena posisi di bawah ini adalah untuk pengocoran di bawah air atau di sungai. Berikut kami telah mencoba
loading dari material yang sebentar lagi kita akan menutup secara lengkap 2 pembuangan dari PT Senotek ini. Hari ini kami melaporkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 atas nama LSM PMPRI Arif Nurcahyo dan Oke, terima kasih. Kutip aja. Atau berenang di situ. Bagaimana cerita ini? Habiskan. Habiskan aja, habiskan semua. Sampai ke atas nggak apa-apa. Habiskan air kan pakai bambu gerak. Udah penuh nggak usah pakai bambu. Sedikit juga. Kakinya awas kecor yang nggak bisa dicabut. Ya, habis. Kata karungnya tong dipicen deh. Karungnya di ini di atas. Cuci lagi dulu. Yang tepat belah. Habis. Semen kering ya, semen kering. Hah? Setengah sak bakadinya nya. Selamat siang, saya Arif Nurcahyo, perwakilan dari LSM PMPRI. Dari survei yang kita lihat di lapangan bahwa lubang yang ada sekarang sudah tertutup setengah. Ada kemungkinan besar satu mobil ini kurang. Kami akan segera datang kembali mungkin di satu hari setelah pemilu. Kami mungkin akan bawa satu kendaraan yang lebih besar lagi. Yang akan kami tutup adalah semua. Alasan kami menghentikan sekarang adalah posisinya pertama, satu mobil ini sudah penuh. Kedua, dari hasil pengecoran akan lebih optimal bila pembuatan fondasi kami sudah mengeras. Posisi kita sekarang mungkin untuk mengeraskan ditambah rendaman dari air limbah ini kemungkinan besar di 1 kali 24 jam sudah mulai mengeras permukaan sepertinya. Jadi kita akan datang kembali di sekitar di 2 hari dari sekarang. Mungkin itu penjelasan dari kami mengenai kegiatan hari ini. Selamat sore, saya Arif Nurcahyo melaporkan dari titik pengecoran. Di sini dilihat bahwa pengecoran sudah tertutup kurang lebih hampir di 2/3. Jadi ini untuk melanjutkan kami akan mengeringkan, anggap bahwa sambungan ini adalah lapisan fondasi. Fondasi ini kurang lebih di 2 kali 24 jam sudah mulai keras dan siap untuk ditambah bagian pengecorannya di bagian atas sampai ke full di top bangunan. Susah payah karena posisi di sini yang kami hadapi bukan cuma susahnya medan, tapi yang kami hadapi adalah derasnya air limbah yang dikeluarkan dari dalam pabrik. Menurut penilaian dari LSM PMPR, kondisi air pembuangan limbah ini bagaimana? Dari kondisi di sini, kalau melihat dari kondisi total di seluruh badan sungai ini, kita lihat bahwa di sini adalah kurang lebih sekitar 1 atau 2 treatment yang mereka lewatkan, terutama di bagian penjernihan air. Jadi dilihat di sini, dalamnya berapa ini?
Ya maksudnya gini Pak, kan kalau misalnya ini kita kontinu. Ini Pak, Bapak biar bagaimanapun namanya hujan orang tuh malas Pak beresin kayak gini. Ini kurang dalam atau kurang lebar. Tuh, segitu. Air hujan kita segimana Pak? Ini luasnya Pak, masuk ke sini. Apalagi yang sini nih. Masuk ke sini ini kurang dalam. Kalau misalkan ini Bapak menjadi tampungan terakhir, ya ini kurang dalam. Ini berapa ember? Dikasih hujan 1 jam aja, setengah jam aja deras, habis. Mau dibuang kemana? Limpasannya mau dibuang kemana? Pasti ke saluran kan? Itu yang rawan Pak. Kalau misalkan mau bikin tabungan seperti ini, perdalam atau perluas. Nah itu tindak saran ya Pak ya. Karena memang kemarin kan sarannya ya, cuma bikin aja penampungan kan kita nggak ngitung berapa-berapanya gitu. Bapak perhatiin. Kalau dari sana ke sini tinggian sana, nggak mungkin air ngalir ke sana. Tuh lihat air ngalir ke sana. Kemana tuh aliran air? Lihat tuh. Itu lihat ngalir kemana? Nggak mungkin. Kalau di sana lebih tinggi, pasti ke sini airnya itu lihat air mengalir kemana itu. Kelihatan nggak alirannya kemana? Saya tanya kemana itu aliran? Ya, dari sini Pak. Dari sana ke sini. Kalau dari sana ke sini alirannya dari sana ke sini, bukan dari sini ke sana. Ini dari mana ke mana? Salah ya, mungkin ini desainnya salah Pak ya. Ya ini berarti kami akan perbaiki. Berarti mungkin dari sana bukan ke sini. Berarti ini bukan tampungan terakhir. Ada tampungan lagi dari setelah ini. Ada tampungan di mana? Oh kalau ini begini Pak. Ini dari sini ke sini Pak. Ini ya. Kita berang tahu. Bapak kalau nggak tahu jangan ngotot terasa di sini berarti. Berarti ini bukan tampungan terakhir. Berarti ke sini kan? Dari sini ada saluran lagi. Kalau ini kemana? Ke saluran. Seperti apa yang kurang dan terbaik gitu kan. Karena muncul yang disebut baik kalau kita kan sedikit ada beda. Yang kurang sampai dikasih tahu gitu ya. Ya kalau saya indikatornya itu aja. Makanya saya Masih sekali-kali kan mungkin kita belum bisa untuk ikan gitu ya, tapi masih ada yang harus diperbaiki gitu. Artinya besok kalau kita juga perlu waktu ya, nggak bisa langsung besok misalnya instalasi buat yang benerin. ya saya tunggu itu aja kapan mulai ini bisa dengan saya benar. Jadi kalau lihat teknis tadi Pak di lapangan, mungkin Bapak yang kurang itu kalau yang tadi kita nyebutnya pipa seluman, sebenarnya bukan pipa seluman Pak, tapi pipa yang langsung ke badan sungai tanpa melalui titik koordinat. Jadi yang kita di sini itu adalah titik koordinat. Titik koordinat itu adalah satu-satunya yang dikeluarkan dari pabrik hasil dari kita. Jadi tidak ada seperti tadi kalau misalkan mau bepos tadi dibuatkanlah saluran pipa baru dari ujung bepos itu langsung menuju pengolahan awal atau di situ di lagun ya. Di lagun cukup itu di situ karena dari bepos itu bukan dari awal biologi, tapi bepos itu adalah hasil penyaringan yang telah masuk chemical, jadi cukup di lagun. Jadi begitu keluar itu harus masuk ke lagun. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mungkin butuh untuk kolam ikan indikator bahwa ini air sudah tidak berbahaya. Terus tadi yang kita lihat itu di situ masih ada busa ya guys. Busa itu mungkin kalau Bapak udah pakai antifoam, mungkin kadarnya itu harus disesuaikan. Mungkin kadarnya dari kurang Pak. Jadi foam busa masih keluar. Nah, kenapa ini busa harus hilang Pak? Busa ini dia mengangkat endapan kan harusnya kan kalau tidak ada busa endapan itu turun Pak. Tapi kalau ada busa itu bukan turun tapi keangkat dan adanya nanti di permukaan ini. Jadi si busa ini mutlak tidak boleh karena endapan ini adalah P3 sebenarnya. Positif Pak ya. Enggak Pak, kalau sesuai itu COD nggak akan kalau banyak ya memang kita harus optimal. Jadi kebanyakan juga masalah, kurang apalagi harus pas. Nah itu mungkin kalau Bapak punya konsultan ya mungkin tinggal disesuaikan menurut konsultan seperti apa seperti itu. Sekarang konsultannya siapa? Masih partner? Masih sendiri kita Nanti kayak ini aja Pak. Nanti kita minta Pak coba ada technical support ya. Nggak ada juga ya. Kurang karena juga nggak ada yang bikin aturan ya gitu kan. Makanya kemarin waktu saya paparan ke gubernur, saya jelasin semua tentang BOD, tentang apa. Kayaknya bingung. Loh, pintar Pak Yos, dengan saya baru dengar gitu.
Ya kita udah 4 bulan ini belajar lihat buku, belajar gimana ini kok seperti ini. Dan memang ada jalan keluarnya. Dari sekian pabrik yang kita tutup lubangnya, bukan tutup pabrik ya, saya nggak berhak menutup pabrik ya. Lubang keluarnya kotoran itu, limbah itu saya tutup. Ada 14 yang udah kita buka. Ada yang 4 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan lebih ke ADT sampai sekarang belum buka-buka. Jadi puasa. Oh dia nggak mau tanya sama saya, saya biarin aja. Berarti dia bisa sendiri kan? Nggak bisa ya udah saya biarin. Jadi kalau melihat ini Pak, Ternyata bisa. Ini semua rata-rata. pasang pipa mungkin paling lama 2 hari pasang pipa, terus perbaikan itu antifoam paling cuma optimalisasi paling 1 jam sudah selesai. Terus ikan aja mungkin Pak, ikan butuh sekitar 2-3 hari lah kita bisa melihat bahwa ikan itu hidup. Jangan begitu saya datang baru taruh ikan, nanti di cuma 5 jam mati. Terus itu aja Pak paling. Jadi banyak yang lucu Pak, saya banyak yang lucu lah di pabrik ini. Saya ada satu pabrik ya, begitu saya mau tutup, saya kasih tahu 2-3 hari sebelumnya. Tahu-tahu datang ke situ udah bening Pak kayak gini Pak. Saya udah bingung loh, kok bisa begini? Sama sekali gini Pak ini Pak. Ada siapa? Ini konsultan itu. Saya udah 25 tahun katanya konsultan masalah limbah begini. Ini kabur ya. Jadi itu banyak konsultan juga yang hanya jual obat, hanya jual alat. Saya nemuin di situ banyak. Datang saya pun lebih dari 20 orang. Proses begini Pak, saya nggak. Siapapun masuk pabrik silakan. Yang penting keluarnya aman untuk masyarakat. Silakan aja. Nah itu kondisinya Pak. Jadi yang Bapak bilang tadi lagi apa? Tadi ada kerusakan apa tadi? Trouble boiler. Saya dengarnya itu udah semua pabrik. Makanya saya ketawa Pak. Bukan apa. Setiap pabrik alasannya begitu kena aneh-aneh. Ada yang operatornya ketiduran, bebas ketahuan. Ini Pak iritasi, akhirnya jebol. Gitu. Padahal udah jelas-jelas bebas udah kelihatan. Ada yang ini rusak Pak, ini lagi. Udah semua. Semua alasan itu saya udah terima semua, udah paham semua. Jadi begitu kan, makanya saya udah mau alasan apapun udah kita beri dari sana lah udah. Mau dibengeng aja, udah banyak yang begitu Pak. Udah keluar, tiap hari saya dengerin gitu loh. Terpaksa ini hari mulai dari saya itu terpaksa. Iya, terpaksa karena nggak bisa, tapi berhenti. Iya. Cuma pada ada sih. Bisa ada yang kuat ya, campur sedikit bau-baunya Dikurangi produksi lah. Kalau kayak ini bau-bau gimana ya? Itu aja kekhawatiran. Pilih order dulu. Ya. Coba lah. Kalau ini kan juga sebagai apa ya? Sebagai untuk kami perbaikan selanjutnya. Mungkin kami merasa ini selama ini kan masih udah bagus, tapi kan dalam perjalanan dia apapun itu kan ada. Jadi kan harus lagi ada yang kami tingkatkan. Nanti dari Pak mungkin kami harus ada antipop segala macam harus memberikan lagi, lalu untuk pengecekan mungkin ada perbaikan akan kami tambahkan. Ada kan? Untuk Itu Yusuf oke. saya dari Citizen Journalism Independent, jadi netizen. Kebetulan kemarin saya ke Jakarta ketemu sama Menko Maritim untuk bicarakan data. Jujur, orang lain mempertanyakan masalah Maluku, saya justru mempertanyakan tentang Citarum, tapi utama tentang pengecoran pabrik. Dia lebih gila lagi, dia mau menghabisi pabrik yang ada serius itu kan. Dia kan orangnya begitu ya, kalau orang Kopassus tidak tahu sendiri. Dia orangnya nggak mau belak-belakan dan lain-lain. Makanya saya sebagai warga Jawa Barat yang menginginkan sedikit menambahkan dari yang katakan saya. Mudah-mudahan lah menjadi pembelajaran. Kalau ini dikasih narkoba kan tidak benih kan? Siapa yang mengatakan itu limbah kan? Ikan aja mungkin cuma ngobok sedikit, bahkan ketagihan berasal ikan. Jadi konsumen baru untuk narkoba. Yang kecuali di luar itu, saya ingin mengatakan seperti ini. Oke lah, permainan kita udah selesai sekarang. Karena Jawa Barat butuh perbaikan mutu kualitas air lingkungan apapun. Permainan kita udah berakhir. Jawa Barat sekarang menjadikan anak-anak kita dilanda
bisa Aman. menghidupi ya, makhluk hidup aman dan sebagainya. Kemudian tadi menindaklanjuti juga kalau nanti dikumpulkan sama Menko Maritim lebih baik akan datang. Ya 1, 2, 3, 4 posisi Pak ya. 4 posisi pipa namanya setelah ya 2 hari pipa. Setelah itu kita uji coba instalasi. Ya, paling telat-telatnya 1 minggu Pak ya. Paling telat-telatnya. Ada perubahan Ya, paling telat-telatnya itu. Tapi kan kita tidak bisa sekaligus seperti itu Pak ya. Jadi biasanya kita bertahap. Terus kayak tadi penggunaan anti foam. Terlalu banyak masalah, terlalu sedikit juga tidak ada efek gitu. Kita belum tahu nih mau intik dosingnya di mana, di outletnya atau di prosesnya. Itu kan harus kita Dosing pump memang harus terpisah Pak. Ya, Jadi dosing pump yang untuk chemical biasa Ya. itu terpisah, Ya. untuk yang ini juga terpisah, untuk Betul. yang anti foam terpisah. Jadi minimal kalau sekarang Bapak udah punya, ya mungkin ada lebih satu untuk yang khusus untuk anti foam. Untuk yang di dalam, ya. Karena anti foam juga karena produksi Bapak 24 jam, anti foam memang harus berjalan juga dosing pump 24 jam biasa. ya. Iya. kita tidak satu. Tidak pakai deterjen sebetulnya di proses. Betul. Itu kan namanya buih kan tidak selalu dari deterjen Pak. Ya. Namanya buih itu bisa dari efek dari panas yang tercampur dari boiler. Terus mungkin juga tercampur dari kain yang awal kan ini jenis kainnya kan beda Pak. Kain yang awal itu mungkin karena Bapak di sini jadinya kain mungkin dari benang yang tersimpan deterjen di benang, terus Bapak ini terus dibersihkan, nah mungkin deterjen yang terbawa dari benang itu yang mungkin jadi buih ya. Seperti itu. Yang kita bisa lakukan hari ini mungkin kita sudah recycle. Jadi Karena Bapak itu udah punya RO kan ya? kita udah punya RO. Iya, Jadi makanya tadi Bapak dengar suara itu suara RO. Iya. Enggak. Jadi RO kita. Terus yang berikutnya saya tambahin Mbak, sungai itu kan udah kendala bisa nih itu membuat itu. Sama outlet itu IPA. Pak. Ya, makanya saya bilang waktu itu tetapi kalau warna ini waktu itu dibuang ke sungai gitu ya, warnanya jadi hitam, kan ada yang bilang Nggak mungkin Pak, nggak mungkin kalau itu misalkan benar dari olahan Bapak. Ya jangan membodoh wartawan, apalagi yang membodoh dan sektor, saya nggak terima Pak. Terus terang aja, ini posisinya gini Pak. Kalau waktu itu posisinya udah clear gini, itu cuma tinggal berapa persen aja, Bapak udah selesai urusannya, nggak sampai 3 kali ditutup. Ini yang udah jelas nih Pak. Apalagi teman mau bilang Pak, siapa tadi bilang selamat berjuang, udah jelasin pelecehan buat kita Pak. Saya pastikan ini dalam 1 minggu ke depan tidak clear, saya akan masuk ke Kabupaten Bandung dengan masa Pak. Akan saya baru di tingkat unjuk rasa di situ Pak. Karena ini sudah terserang dah pelecehan Mas. Mungkin nanti saya akan koordinasi sama Ketua Umum untuk melaksanakan, karena Kabupaten Bandung belum, provinsi sudah kami adakan unjuk rasa, Kota Cimahi juga sudah, tinggal kabupaten. Kalau 7 hari ke depan, ini bukan ancaman Pak, tapi ini serius saya bilang Pak, ini bukan ancaman lagi. 7 hari ke depan nggak ada beres, ini akan masuk Pak. Saya di sini dari LSM didukung atau tidak dukung dengan TNI atau masyarakat, kami akan maju. Jadi ini udah pelecehan buat kita Pak. 3 kali bukan waktu 1-2 hari untuk. Nggak ada etikat baik. Kalau buat kami tidak ada etikat baik untuk dari PT ADTEK untuk maju kayak gini Pak. Terserah Pak, apapun yang Bapak kerjakan sekarang, dari waktu itu sampai sekarang tidak ada yang Bapak kerjakan. Terbukti dari waktu pas pertama Bapak bilang, udah kayak gini. Sebenarnya saya bisa Pak besoknya datang Pak, tapi saya kasih waktu 7 hari. Kalau nggak percaya, kalau nggak salah tanya sama Bapak juga ada. Saya 7 hari datang ke sini, saya lihat ke belakang. Yang ambil video itu saya Pak. Yang ambil video Bapak mengeluarkan air kotor hitam. Nggak mungkin clear kayak gini masuk ke sungai jadi hitam. Mana orang ininya apa, insinyurnya atau apanya yang bilang kayak gitu? Nggak akan Pak, nggak akan ada kayak gitu. Ini udah jelas pengelabuan. Tolong ditulis tuh wartawan, ini mengelabui Satgas. Jadi kami dari LSM PMPRI tegas mengatakan bahwa 7 hari ke depan tidak ada perubahan, kami akan maju Pak. Itu aja dari kami, mohon maaf kalau bahasa kami keras, karena kami bukan Bapak ya, bukan ke pribadi Bapak, tapi kami ke ADTEK-nya ya Pak ya. Jadi mungkin kalau kita udah biasa ngobrol di luar atau gimana ya biasa, tapi kalau udah masalah kayak gini Pak, pelecehan buat kita Pak.
Nah itu dulu Pak. Jadi saya tegaskan sekali lagi 7 hari ke depan. Jadi Bapak sebenarnya 7 hari ke depan. Nggak ada gimana Pak, kita tunggu 3 hari. Dari 7 hari berarti hari ke-10 saya sudah masuk layangan untuk maju ke aksi. Pertama RH, yang kedua ADP. Mungkin di pabrik Bapak mungkin nanti salah satu destinasi universitas kami. Tolong sampaikan juga Pak ke pemilik dari salam dari LSM KMPRI yang akan datang ke sana. Mungkin dari LSM KMPRI saya mewakilin. Ada lagi? Ya, Pak. Oke. Selain itu ada lagi. Bapak udah punya koordinat? Ya, di dalam ada koordinat. Oke. Yang jadi masalah terakhir ini Bapak produksi kapan terakhir? Ya hari ini. Berarti sekarang sudah tidak ada ya? Itu berarti mau dikuras Pak? Atau gimana? Sisanya sekarang? Ya bagaimanapun juga ya kita tinggal bagaimana kesepakatan ini atau kita ngambil konsultan dulu, kita mau proses sebaik-baik mungkin. Ya. Bapak sudah ketemu konsultan? Nah, kemarin sudah dipanggil. Bapak kasih waktu berapa hari ininya untuk perbaikan? Untuk perbaikan kalau yang sifatnya yang manual ini mungkin ya dalam 1 bulan. Tapi jangka panjangnya kita akan membangun ya. Nggak ada 1 bulan Pak, 3 hari selesai Pak. Ya kalau kita nggak ini Pak ya. Tinggal dari sini aja mampu nggak mau ngeluarin biayanya? Itu aja, ngeluarin duit atau 3 enggak? hari selesai Pak. Ini sudah terbukti di 3 titik. Pertama PT Mewah di Cimahi. Itu dia minta 1 bulan, 3 hari selesai. Kedua PT Panjaya, itu dia minta 1 bulan, 2 hari selesai Pak. 2 hari selesai. Tapi kita belum buka cornya, Pak. Terus selanjutnya dari apa ya? Hexa tuh tadinya mungkin kotor langsung bersih dan waktunya tidak lebih dari 1 minggu. Kalau misalkan ini ya mungkin masukin di cornya Pak ya? Ya itu mungkin persiapan Pak. Atau mungkin lihat aja sekarang kan udah tidak ada produksi. Lihat yang dari sekarang aja. Kalau konsultan bisa itu di bawah 3 hari 4 hari sudah selesai. Selain dari ini surat apa aja Pak? Apa namanya surat yang Bapak punya? Sertifikat apa yang Bapak punya? Selain dari lingkungan hidup ya? Bapak ambil nggak sampel untuk diuji Pak? Ya ada uji sampel yang kita lakukan tiap bulan ada dari DPTK. Ada sertifikatnya Pak? Ada. Dan lulus juga? Ada di ambang ya fluktuasi. Tapi di bawah semua? Enggak. Ada yang di atas? Kenapa Pak bisa begitu Pak? Produksinya Bapak apa sih Pak? Produksi pabriknya apa? Di dalam Pak? Iya, celupnya selalu itu aja kan Pak? Ya umumnya begitu. Enggak, maksudnya enggak rubah-rubah, misalkan bahannya ini terus. Iya. Harusnya kalau ini terus kan enggak akan ada fluktuatif Pak. Itu terus. Kenapa ada pengurangan bahan kimia atau ada pengurangan treatment supaya gimana? Kalau yang mengurangi biaya saya tahu produksi? yang ada penambahan ya Pak ya. Penambahan, tapi Iya. kok fluktuatif ya Pak ya? Harusnya kalau penambahan pasti standar, tidak fluktuatif. Ada kebocoran di mana? Bapak mungkin bisa lihat itu ada kebocoran di mana. Kalau misalkan penambahan udah jelas, bukan fluktuatif lagi, mungkin akan ke arah baik. Kalau fluktuatif berarti penambahannya dibuang kemana Pak? Di KRI bahkan atau ditukar atau bagaimana kan? Atau mungkin catatan aja administrasi diperbaiki untuk laporan ke dinas atau bagaimana? Kalau penambahan. Kalau selama ini gimana ngomongnya? Kalau selama ini maksudnya yang dimaksud Bapak penambahan obat kan? Iya. Penambahan obat proses untuk perbaikan kan? Selama ini tidak ada pengurangan, bahkan penambahan terus, yang dari 50% terus sampai ke. Berarti tidak berfungsi itu namanya kata fluktuatif itu berarti harus lebih tidak fluktuatif lagi Pak. Kecuali memang ada pengurangan dari biaya operasional untuk pengolahan limbah. Itu berarti fluktuatifnya secara sadar ya Pak ya. Diingat lagi Pak, bisa ditulis lagi secara sadar ini terjadi pengurangan atau merubah jadi yang harusnya lebih baik menjadi. Berarti ini kalau secara sadar kesengajaan Pak ya, bukan lagi biasa. Ini udah kasarnya udah lebih dari teroris ini Pak untuk lingkungan. Ini ya patut kalau kita sebut bahwa ini harus dicor atau harus kena tindakan. Kalau dari kami mungkin itu dulu Pak. Selanjutnya mungkin
Oke Pak, apa yang akan Bapak sampaikan terhadap ini kan ada Kepala Desa nih, konferensi pers. Pak Kades. Pak Kades. Ya silakan bicara apa masyarakat, keluhan masyarakat, Pak RW, siapa? Ya, saya dengan mewakili masyarakat Sukasari, Pak Kolonel, mendukung sekali karena mungkin dengan lingkungan yang bersih itu menjadi pendukung masyarakat kami yang mudah-mudahan terbawa sehat juga. Kalau lingkungan sehat, mungkin masyarakat juga terbawa sehat. Saya mendukung dengan harapan ada kerjasama antara masyarakat dengan pihak terkait, baik perusahaan maupun dengan aja. Mungkin hanya itu aja nih. Terima kasih. Pak, barangkali Bapak mau menyampaikan ini lagi konferensi pers ya terhadap publik terkait masalah pelanggaran ini Pak. Silakan. Pembelaan Bapak apa? Nah, itu biar balance sih. Gini mungkin terima kasih ya gitu. Ini mungkin masukan yang positif buat kami ya, karena selama ini kami berusaha untuk selalu memperbaiki pengolahan limbah ya. Mungkin dari sini juga tadi bapak-bapak yang sudah menyampaikan kepada kami juga itu masukan ya, harus kita agar kita bisa lebih baik gitu. Tadi dengan adanya masukan, kita harus dikasih waktu yang mudah-mudahan kami bisa melakukan semaksimal mungkin supaya ya tujuan kita juga sama sekali tidak ada niat untuk negatif ya Pak ya gitu. Kita juga berusaha. Sekarang ini kita sudah lakukan, berusaha mungkin dengan hal ini mungkin kita harus lebih maksimal lagi gitu. Mungkin dari kami mewakili perusahaan, kami akan berusaha untuk memperbaiki sistem pengolahan kami. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Ina. Ina bagian apa? Personal ya. Oke. Barangkali ada dari teman-teman. Terakhir mungkin kalau dari saya, itu sebenarnya PGA udah berapa lama? Kita baru 5 tahun Pak. Dari 2000? Kurang lebih 2013. Sebelumnya pabrik apa ini? Bintang Mitra Textindo. Bintang Mitra. Ada lagi? Cukup? Ganti nama apa ganti manajemen? Ganti manajemen Pak. Sudah Pak. Sudah cukup? Cukup. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin dari saya sebentar Pak, ya karena keterkaitan dengan penutupan ini Pak, karena kami tetap berusaha Pak untuk yang apa yang diharapkan oleh semua. Kami juga tidak ingin ya melakukan suatu tindakan yang dianggap kriminal. Kami akan berusaha memperbaiki, dan langkah kami sekarang ini kan kami memakai konsultan untuk itu. Nah, kalau misalnya dalam waktu sehari 2 hari kami bisa melakukan lebih bagus, ini kan karena kami juga harus ini perbaikan apa-apa gitu Pak ya, karena kami di belakang juga harus perbaikan Pak. Tentu ada bikin clarifier segala itu ini. Nah, kami harus bagaimana Pak? Ya, telepon aja saya. Ya. Udah beres, kasih contoh limbahnya, nanti kita undang lagi semua. Karena saya menutup itu bukan atas nama saya, atas nama semua rakyat. Harus tahu semua. Ya, kita semua lihat, udah oke, lepas. Gitu aja, mudah aja kalau kita. Tapi saya juga tidak hanya saya sendiri yang izinkan, tapi rekan-rekan semua harus sepakat semua kita izinkan. Ya. Oke Pak. Gitu ya. Ada lagi? Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak Tony. Terima kasih atas waktunya. Yuk. Oke, saya perwakilan dari LSM PMPRI. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018, coba melaporkan penemuan ikan sapu-sapu Siraja sungai berlimbah. Sungai yang berlimbah seperti apapun, biasanya ikan sapu-sapu masih bisa bertahan. Ini bukti bahwa sungai ini sangat tercemar. Di sini kita bisa melihat ada beberapa ekor ikan sapu-sapu yang sudah membusuk. Diduga ikan sapu-sapu ini sudah terkontaminasi parah dari limbah pabrik. Ada kemungkinan besar terkontaminasi dari limbah COD dan BOD. Di beberapa titik terdapat sangat banyak ikan sapu-sapu yang mulai membusuk.
Tinggal sapunya mati ya? Banyak. Mana ada? Ini Pak. Nih, tuh banyak. Nih. Ya udah tutup aja. Jadi bau busuk itu bukan dari ini, dari sapu yang mati. Ini pinggir sih. Jadi kalau ini bau ini. Melaporkan secara live di PT PJA ini. Pranata. Oke, di sini ada outlet limbah yang posisinya langsung buang ke sungai. Wah, iya. Di sini terjadi penumpukan ikan yang luar biasa. Ini raja air limbah tapi masih bisa terkapar ini. Ini mungkin salah satunya. Ini semua adalah barang bukti bahwa ikan-ikan yang mati dan dibuang di tempat sampah ini, lihat, berpuluh, mungkin beratus, atau mungkin setumpukan ini isinya ya. Patut diduga ada setumpukan ini adalah isinya ikan-ikan raja air limbah atau ikan sapu-sapu. Bisa dilihat di sini outlet kita yang kemungkinan besar dibuang langsung ke sungai. Oke, demikian laporan dari kami. Terima kasih. Dari LSM PMPR, saya mungkin ada pertanyaan pendek-pendek yang Bapak jawabnya sedikit-sedikit. Pak, saya tanya, apakah ini sistemnya recycle? Belum. Berarti kualitas air baku Bapak dengan hasil yang Bapak keluarkan dari limbah lebih bagus mana Pak? Air baku. Dilihat dari apanya Pak? Biodesode. Oh, pH-nya? pH standar. pH air baku sama pH air limbah keluaran sama? Kurang lebih sama. Karena standarnya antara 6 sampai 9. 6 sampai 9. 6, 6 sampai 9. jadi maksudnya di pasar? Range. Di range. Jadi di berimbang ya? Betul. Berdasarkan Kisagub 6 tahun 99, range pH itu antara 6 sampai 9. Oke. Sistem Bapak nggak pakai lamela Pak? Kita menggunakan clarifier. Clarifier. Betul. Terus posisi di tempat Bapak apakah sekarang sudah optimal? Untuk saat ini lumayan optimal. Oke. Optimal itu dalam bentuk apa Pak? Baku mutu tercapai. Kalau mengenai harga? Maksudnya harga apa? Harga operasional. Untuk harga opsional sementara tidak ada komplain dari pihak perusahaan, artinya kosnya masuk, dan saat ini kos itu masuk ke dalam kos produksi. Jadi artinya ketika pengolahan air limbah kosnya bisa disesuaikan dengan harga jual, saya rasa itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah begini Pak, buat kita, karena kita kan kontrol sosial. Betul. Saya bantu TNI dalam operasional untuk Citarum Harum. Kedua, saya juga bantu wartawan untuk pemberitaan yang lebih detail. Kami juga bantu pabrik untuk supaya harga yang dikeluarkan optimal. Maksudnya optimal ini kan tidak terlalu tinggi dengan biaya yang cukup rendah, tapi menghasilkan keluaran dari air limbahnya yang baik. Iya. Oke. Sebenarnya Pak, kalau misalkan itu keluar, menurut baku mutu yang menurut Bapak baik, seperti apa? Itu berdasarkan Kisagub 6 tahun 99. Oke, kalau misalkan mengenai warna bagaimana menurut Bapak? Warna untuk saat ini belum memenuhi tidak tercantum di dalam baku mutu, tetapi sebisa mungkin warna itu bisa jernih. Ada residu yang dihasilkan dari itu? Itu dilihat ada satuannya untuk TSS, Total Suspended Solid. Berdasarkan SKGUP 6 tahun 99 atau Permen LH nomor 68 tahun 2014, TSS dari limbah tekstil maksimal di 50 ppm atau 50 mg per liter. Jadi artinya ada residu yang keluar ya sebesar 50 ppm, itu batas maksimalnya. Oke. Bapak menangani PT PJA ini sudah berapa lama Pak? Saya kurang lebih mungkin lebih dari 5 tahun. Oke, residu B3 nya dikemanakan Pak? Untuk saat ini untuk residu B3 itu diangkut oleh transporter yang berizin. PT apa Pak? Saya kurang begitu paham, mungkin Pak Murni bisa jelaskan. Dari Jaya Lestari Pak. Di kota? Jaya Lestari. Kota? Cimahi. Oke.
Saya pernah dapat video dari Pak Multi, itu posisi di ujung itu ada kolam ikan. Ya, Bapak udah lihat? Ya kurang tahu. Oke. Itu dialirkan terus atau diambil sebagian dari ini Pak? Sebagian dari air yang keluar? Itu diambil dari sebagian yang keluar. Jadi tidak dalam satu aliran Pak? Jadi itu soretan. Jadi ada yang masuk keluar, dan ini disoret masuk ke kolam ikan. Oke. Jenis ikannya apa Pak? Kalau biasa sih kita ikannya ikan mujair kayak gitu. Mujair, Pak Mujair. Ada dua macam ikan dicampur, ada Campur emas ikan. sama ikan yang Mujair, iya. Tambahannya apa Pak selain air Pak? tidak ada. Tumbuhan? Oh ya, ada cacing gondok itu ya. Sama apa lagi, sebagai Pak? untuk sama ini apa? Karena udara itu. Blower. Oke. Ada rencana Bapak untuk pembuatan kolam ikan di ujung air limbah nggak Pak? Kalau untuk sebetulnya gini, sesuai peraturan pemerintah, memang untuk kolam ikan itu tidak wajib. Itu hanya sebagai animal control atau fish control, sebetulnya tidak ada di peraturan pemerintah. Jadi bila mana dia ada kolam ikan, itu akan lebih baik sebagai animal controlnya. Rencananya gimana Pak? Jadi kalau memang ini kita perlukan, kita akan bisa pasang. Oke. Kata yang Bapak tadi butuh luasan kolam limbah itu untuk apa Pak? Untuk sistem biologi. Di mana Pak? Nah, justru itu nanti kita akan melihat lahannya, arealnya sebelah mana posisinya. Maksudnya di awal apa di akhir Pak? Jadi untuk sistem biologi, rencana kita akan di awal. Di awal. Jadi proses air limbah akan masuk ke proses ekologisasi. Dari ekologisasi terjadi proses homogenisasi di mana air limbah dari berbagai jenis warna akan disatukan. Baik, jadi di sana terjadi homogenisasi atau pencampuran baik pH, temperatur maupun konsentrasi. Setelah itu masuk ke proses netralisasi, dari netralisasi masuk ke proses aerasi. Aerasi itu yang kita akan siapkan lahannya. Jadi dalam proses aerasi tersebut kita akan gunakan sistem biologi menggunakan mikroorganisme bakteri. Dari yang sudah ada berarti Bapak mendatangkan mikroorganisme apa yang sudah ada sudah tersedia di tempat? Kita akan siapkan, kita akan bikin yang baru. Berarti sudah nggak ada masalah dong Pak? Seharusnya tidak ada masalah. Bapak nggak buat contoh ya? Contohnya enggak ada. Oke, ada video banyak tadi ya. Oke. Berarti bisa dong. Ini kan kita di sini kan cuma kasarnya secara teoritis Pak ya. Betul. Nanti mungkin kita akan coba lihat ke lapangan. Baik. Kondisi terakhir seperti beberapa perusahaan yang lain juga gitu. Yeah. Begitu secara teoritis oke. Yang pertama sih kita nggak ke lapangan Pak. Betul. Dan kita buka di sini dengan kata di sini besok buka. Ternyata di beberapa hari ke depan rusak. Kenapa saya support di sini mengenai teknis Pak? Karena di sini kita di sini termasuk kami Pak ya menjaga nama baik sektor 21. Karena apa Pak? Kita sudah punya pengalaman mengenai yang setelah dibuka dan ditutup lagi. Dan berita-berita di sini luar biasa Pak, sudah kemana-mana. Kalau yang berita baiknya disebarkan nanti begitu ada penutupan lagi, loh yang kemarin hitungannya seperti apa? Terus kami di sini kontrol mengenai teknis ya Pak ya. Berarti omongan saya nih Pak dipegang minim sama dan sektor karena saya ngebantu di teknis. Kasarnya kalau saya nggak beres ngobrolnya nih Pak, ini akan ditulis Pak dan lembaga saya akan bermasalah di sini. Jadi kalau urusannya dengan kami Bapak tidak komit, ya mungkin ke depan bukan cuma dan sektor, mungkin kita tim semua akan ngecap semua Pak.